Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Psikologi Pendidikan, kelas B, yang berisikan anggota Laili Anzalina, Rizky Rohmah, Anggun Guna Puspita, Rifki Nailatul Muna, Amalia Fauzia Ulmi, dan Muhammad Alvin Hizbullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan belajar, jenis-jenis lingkungan belajar, pengaruh-pengaruh lingkungan belajar, dan juga psikologis bagi kita. Oke, mari kita mulai penjelasan dari makalah kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pendidikan. Pada hakikatnya, belajar adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau pengajar, dan juga interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan terhadap peserta didik dan pendidik, dan kemudian peserta didik dan pendidik memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan bertindak sebagai penyedia bahan pembelajaran bagi setiap peserta didik yang ingin belajar. Dalam proses interaksi itu, dapat terjadi perubahan pada diri peserta didik berupa perubahan tingkah laku maupun perubahan pola pikir. Lingkungan belajar dapat berupa benda-benda, orang-orang, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar peserta didik yang bisa memberikan pengaruh kepada perkembangannya, baik secara tidak langsung ataupun langsung, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di samping lingkungan memberikan pengaruh dan dorongan, lingkungan juga sebuah arena yang memberikan kesempatan kepada kemungkinan-kemungkinan ataupun potensi yang dimiliki seorang peserta didik untuk berkembang. Lingkungan pembelajaran menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Saroni, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencangkup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga peserta didik merasa betah di sekolah dan mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan atau keterpaksaan. Yang kedua, menurut Hamalik, lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan belajar atau pembelajaran atau pendidikan terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar ataupun kelompok kecil. Yang kedua yaitu lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya. Yang ketiga, lingkungan alam atau fisik yang meliputi semua sumber daya alam yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar. Yang keempat, lingkungan kultural mencangkup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sumber belajar dan dapat menjadi faktor pendukung pengajaran. Dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan pembelajaran atau lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri peserta didik dalam alam semesta ini, baik berupa lingkungan sosial, lingkungan individu, lingkungan alam, lingkungan kultural, dan lingkungan sekitar yang digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Lingkungan-lingkungan tersebut menjadi wadah dan sumber daya pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal dan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan belajar. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak. Dengan mempersiapkan lingkungan yang baik dan tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang baik dari proses belajar yang mereka lakukan. Menurut Jamal, lingkungan belajar mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang ada di sekitar siswa, berupa sarana fisik, baik yang ada di dalam sekolah maupun di sekitar sekolah, termasuk masyarakat. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada lingkungan fisik dalam kelas, alat, atau media belajar yang ada. Yang kedua, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personal yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial ini berlangsung dengan baik. Lalu berikutnya, Ki Hajar Dewantara membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga.
Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar pada jiwa anak. Di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Dengan sekolah, pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadi seorang yang ahli yang sesuai dengan bidang dan bakatnya yang berguna bagi dirinya, bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Ada masyarakat. Masyarakat berpengaruh besar terhadap berlangsungnya kegiatan yang menyangkut masalah pendidikan, karena lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak didik. Pengaruh dari pergaulan yang baik akan berpengaruh terhadap diri anak tersebut. Begitupun sebaliknya, bergaul dengan teman yang mempunyai sifat buruk pasti mempengaruhi sifat buruk juga. Contohnya, pergaulan dengan anak yang rajin belajar, maka anak tersebut akan terbawa temannya yang rajin belajar agar menjadi siswa yang berprestasi. Maka perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberi pengaruh yang baik terhadap siswa. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan sosial. Lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lain, bahkan orang-orang dewasa seperti para guru yang berada di sekolah dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Pada saat seorang anak mengamati objek-objek tertentu yang ada di lingkungannya, pasti dia ingin menceritakan hal yang ditemuinya kepada orang lain supaya orang lain mengetahui temuannya tersebut. Maka anak tersebut akan mencoba mendekati temannya ataupun menceritakan apa yang ditemuinya kepada orang lain sehingga terjadilah sebuah proses interaksi atau hubungan sosial. Seorang anak dapat membangun keterampilan hubungan sosial di lingkungan belajar, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Interaksi di lingkungan tersebut dapat meningkatkan hubungan sosial antara anak dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena dari lingkungan tersebut, seorang anak akan belajar untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Pada saat itu mereka akan belajar bagaimana cara bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain secara perlahan-lahan. Baik, selanjutnya adalah pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Lingkungan belajar merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar seseorang. Lingkungan belajar yang mendukung tentunya akan membangkitkan semangat belajar anak dan memberikan dampak positif pada hasil belajarnya. Apabila salah satu lingkungan tidak berjalan dengan kondusif, maka dapat menyebabkan menurunnya semangat belajar anak dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar tersebut. Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk mencapai proses dan hasil pendidikan yang berkualitas bagi anak. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh lingkungan belajar terhadap psikologis. Segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran pastilah berpengaruh terhadap keadaan psikologis, termasuk pula lingkungan belajar. Untuk itu penting bagi orang tua maupun tenaga pendidik membangun suatu lingkungan belajar yang kondusif serta efektif. Lingkungan sendiri pada umumnya memberikan tantangan serta pengalaman pada anak. Dan dengan pemanfaatannya yang baik, memungkinkan anak untuk menggali potensi dalam dirinya, entah itu
rasa percaya diri, rasa keberanian, minat, dan lain sebagainya. Misalnya, seperti contoh dalam lingkungan sekolah. Apabila guru menerapkan sistem pembelajaran yang aktif, dalam hal ini aktif tidak hanya dari gurunya, melainkan siswanya pula. Seperti contoh, mengemukakan pendapat di depan kelas, memberikan jawaban di depan teman-teman yang lain, ataupun menulis jawabannya di papan tulis. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, secara tidak langsung dan secara perlahan membentuk kepribadian dan rasa keberanian serta rasa percaya diri dalam diri anak. Selain itu, dengan adanya lingkungan belajar yang baik dan kondusif, anak dapat lebih termotivasi. Tidak hanya dalam proses pembelajaran, tapi juga perilaku serta kepribadian. Seperti contoh, apabila dalam lingkungan keluarga, orang tua memberikan motivasi, menemani belajar, atau menghabiskan waktunya dengan anak dalam membantunya belajar dan bermain dan lain sebagainya, serta memberikan semangat-semangat untuk belajar, maka akan terbentuk dalam diri anak bahwa dia lebih termotivasi dan lebih semangat untuk belajar. Serta keadaan psikologisnya pun menjadi lebih baik. Namun apabila sebaliknya, dalam lingkungan keluarga kurang termotivasi ataupun orang tua tidak memiliki banyak waktu dengan anak, bisa jadi hal sebaliknya lah yang terjadi. Anak kurang semangat ataupun kurang termotivasi dalam belajar. Dalam hal ini, tidak hanya lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga yang berperan penting terhadap psikologis anak, tapi lingkungan masyarakat pula. Jadi diharapkan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga dapat bekerja sama secara efektif untuk membangun kepribadian dan Baik, itu saja penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.